Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu daftar kesalahan yang bisa menyebabkan pelamar tidak lolos seleksi administrasi, baik itu CPNS maupun P3K. Nah, jadi daftar kesalahan ini berdasarkan daftar kesalahan di CPNS ataupun P3K di tahun lalu, teman-teman. Yang kemungkinan besar ini tidak akan jauh berbeda alasan mengapa tidak lolos seleksi administrasi. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Nah, ini dia teman-teman daftar pelamar tidak lulus seleksi administrasi. Kita langsung saja ke alasan TMS. Nah, ini dia teman-teman, banyak sekali pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Kita lihat yang pertama, alasan TMS ataupun tidak memenuhi syarat. Yang pertama yaitu tidak melampirkan surat pernyataan. Kemudian akreditasi kampus dan prodi tidak sesuai dengan persyaratan cum laude. Nah, jadi ini jenis formasinya lulusan terbaik, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang memilih formasi lulusan terbaik atau cum laude, maka teman-teman harus memiliki akreditasi kampus dan prodi ini harus A, teman-teman, yaitu sama-sama A. Jika salah satu akreditasi tersebut tidak A, maka bisa dipastikan teman-teman tidak akan lolos seleksi administrasi ini. Kemudian selanjutnya yaitu tidak melampirkan surat pernyataan. Kemudian yang selanjutnya, surat lamaran tidak sesuai dengan format yang ditentukan. Nah, jadi ini juga bisa menyebabkan pelamar tidak lolos seleksi administrasi, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman pastikan surat lamaran ini sesuaikan dengan format yang sudah disediakan oleh instansi yang dilamar, teman-teman. Karena apabila surat lamaran ini tidak sesuai dengan format yang sudah ditetapkan oleh masing-masing instansi yang dilamar, maka bisa saja nanti teman-teman tidak lolos seleksi administrasi. Contohnya seperti pelamar yang satu ini, teman-teman. Kemudian surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang ditentukan. Nah, ini juga sama, teman-teman, tidak sesuai dengan format yang sudah disediakan. Kemudian program studi tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, ini sudah jelas tidak lolos seleksi administrasi, teman-teman. Kemudian selanjutnya tidak melampirkan scan ijazah asli, tidak melampirkan scan transkrip nilai asli. Nah, jadi pastikan buat teman-teman yang di-scan ini adalah ijazah ataupun transkrip nilai yang asli, teman-teman. Karena apabila teman-teman men-scan ijazah yang fotokopian, maka bisa saja nanti teman-teman dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi ini. Nah, kemudian ini ada lagi teman-teman, salah satu pelamar yang dinyatakan tidak lolos. Kita lihat alasannya, transkrip nilai tidak terbaca dengan jelas. Nah, jadi ini bisa jadi ukuran dan format dokumen tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, teman-teman. Jadi menyebabkan dokumen tersebut tidak terbaca dengan jelas dan bisa menyebabkan pelamar tidak lolos seleksi administrasi. Kemudian ada lagi teman-teman, surat lamaran tidak sesuai dengan format diketik. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman kesalahan-kesalahan yang bisa menyebabkan pelamar tidak lolos seleksi administrasi. Dan berikut adalah sesi tanya jawab yang dilakukan oleh BKN. Salah satunya ada pertanyaan nih, untuk proses pendaftaran CPNS 2021 apabila sudah selesai pendaftaran, namun lupa mengupload satu dokumen seperti surat pernyataan. Apakah sudah dipastikan gugur atau bisa direvisi kembali pada masa sanggah? Nah ini Mas, ini dua pertanyaan sekaligus sebetulnya ya Mbak. Bisa dijelaskan sedikit juga tentang masa sanggah ya Mbak Juwita? Oke, jadi untuk dokumen yang terlewat untuk diupload, itu memang kita setelah resume tidak ada lagi penguploadan kembali ya, karena di resume aja sebenarnya udah dibikin cukup effort untuk pelamar untuk mengecek satu persatu isiannya dan juga dokumennya. Kan ada checklist tuh ya setiap mau ketika mau resume. Nah, itu tujuan checklist itu bukannya untuk mempersulit, tapi tujuannya adalah supaya pelamar itu bisa membaca kembali satu persatu. Oh, nama saya ini. Oh, saya ini. Oh, saya isi IPK-nya segini, supaya nggak ada lagi yang terlewat. Itu juga ada di dokumen. Jadi kita juga di resume itu udah ada tombol lihat untuk masing-masing dokumen yang kita upload. Setelah checklist itu setelah semua centangan itu di checklist, ada lagi pernyataannya. Saya menyatakan bahwa saya gini 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 gini. Saya juga kan. Nah, itu sebagai term and condition ya kalau kita bisa bilang, atau disclaimer, kalau setelah meresum tidak ada lagi perbaikan data. Nah,
Kalau untuk masa sanggah sendiri itu tujuannya adalah gimana ya? Pelamar SSCN ini banyak ya. Dari tahun ke tahun itu pelamarnya jutaan. Nah, untuk satu instansi kadang ada yang bisa sampai ratusan ribu yang mendaftar, sedangkan verifikatornya terbatas gitu. Jadi mungkin aja ada kesalahan dari verifikator ketika memverifikasi. Mungkin dia terlewat atau karena kan biasanya saya cerita lagi ya. eh, Biasanya pelamar itu meresum tuh lebih banyak di akhir, di ujung-ujung mereka resum. Jadi ketika sudah hampir tutup pendaftaran tuh banyak yang harus diverifikasi oleh verifikator. Jadi mungkin ada yang kelewat karena terlalu banyaknya pendaftar. Nah, itulah tujuan dari masa sanggah ketika pendaftar atau pelamar di TMS kan, padahal seharusnya MS, itu digunakan masa sanggah. Jadi bukan untuk mengupload kembali atau mengunggah kembali atau memperbaiki data yang memang salah diupload gitu. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi salah kita mengetik nama huruf pun itu juga tidak bisa diubah, apalagi ketinggalan upload dokumen ya Mbak Juwita ya. Setelah klik resume itu tidak ada data ataupun dokumen yang bisa diubah, mau dikurangin, mau ditambahin itu tidak bisa sama sekali. Maka dari itu buat teman-teman nih yang belum mendaftar, belum sampai tahap resume, masih proses input data, mohon untuk berhati-hati mengetik nama, tanggal lahir dan sebagainya. Mohon tidak terburu-buru ya, agar tidak ada kesalahan penulisan. Karena tuh banyak sekali yang nge-DM saya ataupun komen di IG-nya BKN, Kak, saya salah nama satu huruf. Kak, tanggal lahir saya salah tahunnya. Aduh, itu banyak banget. Udah kita jelaskan juga berkali-kali. Kalau sudah sampai tahap resume, ya tidak bisa diubah ya, Kak Juwita. Iya. Dan masa sanggah itu, teman-teman juga jangan salah pengertian. Seperti yang dijelaskan tadi sama Kak Juwita, bahwa masa sanggah itu ibaratnya gini, kita merasa kita harusnya memenuhi syarat, tapi TTMS karena itu boleh digunakan saat masa sanggah. Kita menyanggah, kenapa kok saya tidak memenuhi syarat, bukan untuk menambah dokumen yang ketinggalan itu tadi. Mohon untuk teman-teman jangan salah paham lagi ya tentang pengertian masa sanggah itu. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya, Kak Juwita. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Dik saya tuh sudah diaktifkan oleh Dukcapil, tapi masih belum bisa daftar buat akun CPNS. Gimana tuh? Nah, ini juga pertanyaan berulang dari tahun ke tahun. Banyak sekali yang bertanya tentang ini ya. Dan jawabannya selalu sama. Kita itu SSC ASN mengambil data dari Dukcapil Pusat. Nah, dari Dukcapil Pusat. Jadi mungkin teman-teman memperbaiki datanya tuh di daerah. Nah, itu belum sinkro ke pusat. Mungkin ya. Jadi selalu ada yang bilang, tapi udah sinkro, udah ini. Tapi datanya bahkan dari buktinya di SSCN belum dapat data yang benarnya gitu. Jadi ya ditunggu aja sampai beneran benar atau mungkin bisa ditanyakan ke Dukcapilnya kenapa masih belum bisa juga di SSCN. Karena kalau menurut mereka sudah bisa dan ini datanya dari mereka ya berarti harusnya bisa daftar gitu kan.